Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman untuk membuat roti shokupen yang enak banget. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, teman-teman, untuk bikin adonan yudaninya, ini saya butuh 2 bahan aja, ya. Jadi satu di sini ada tepung terigu protein tinggi, saya pakai tepung oriental, ya. Teman-teman, ini bukan endorse, bukan juga dibayar untuk ini, tapi saya memang selalu pakai tepung ini kalau untuk bikin roti ya. Nih yang kayak gini nih teman-teman. Nah ya, untuk roti yang oriental ini ya. Nah, buat kalian mau pakai tepung roti biasa juga boleh. Ini udah panas, saya panaskan banget ya. Kita langsung tuang aja ke si tepungnya. Pastikan itu hot banget ya. Nah, ini kita aduk. Jadi untuk dia punya tepung 25 gram ya, untuk dia punya susunya saya pakai 40 ml yang udah dipanaskan. Nah, setelah kita aduk rata seperti ini, kita tutup adonannya, biarkan lebih kurang sampai dia dingin atau suhu ruang juga boleh ya, lebih kurang 1 jam gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita tutup aja, kita biarkan dulu dia dingin dengan kondisi tertutup seperti ini ya. Kita biarin aja setengah jam sampai 1 jam itu boleh banget ya teman-teman. Kalian mau tutup pakai wrapping juga boleh, ini saya pakai silikon jadi tahan panas juga ya teman-teman. Nah, selain kita nunggu ini, kita akan siapkan bahan yang lain. Nah teman-teman, kalau si adonan ini sudah lebih warm, ini bisa langsung kita pakai ya teman-teman. Nah, bedanya kalau ini dengan tangsong itu dimasak ya teman-teman ya. Kalau ini enggak, ini hanya diseduh aja. Nah, kalian boleh biarkan sampai dia suhu ruang, atau kalian juga boleh biarkan semalaman di kulkas ya. Bebas aja ya. Shokupen itu terkenal dengan yang namanya roti yang gurih, tanpa diisi apapun, dia dimakan gitu aja juga enak ya. Nah, jadi di sini ada bahan-bahan 240 gram tepung terigu protein tinggi, 15 gram gula pasir, dan 2,5 gram atau sekitar 1/4 sendok teh ragi instan. Lalu di sini saya juga sediakan lebih kurang sekitar 20 gram madu ya. Kalian boleh pakai madu merek apa aja. Nah, ini saya pakai madu hutan ya. Jadi warnanya agak sedikit gelap. Oke. Lalu di sini saya juga udah sediakan kira-kira 140 ml susu UHT. Dan di sini ada 30 ml whipping cream. Nah, bahan yang harus dipakai di dalam shokupen itu whipping cream juga ya, teman-teman. Lalu di sini kita hanya pakai sedikit butter aja, 15 gram butter dan 1/4 sendok teh garam ya. Gampang banget bahannya. Dan ini kita akan masukkan. Ini bikin shokupen ini tanpa telur ya, teman-teman. Nah, ini bahan tadi, biangnya atau yudaninya. Lalu kita akan kocok sebentar sampai menyatu, sambil kita masukkan si susunya. Kita masukkan whipping creamnya dulu ya, supaya ngeblend. Jadi susu HT-nya itu terakhir ya teman-teman, karena nanti disesuaikan dengan kondisi si tepung juga. Nah, ini madunya kita masukin juga. Nah, setelah kita masukkan si madunya, kita akan kocok adonan ini. Berikut dengan perlahan-lahan dengan susunya juga kita masukkan sampai dia menjadi adonan yang utuh ya. Nah, teman-teman, ini udah utuh seperti ini, adonannya udah nyatu semua, konsistensinya juga udah bagus banget. Lalu kita akan masukkan si butter dan juga si garamnya tadi ya. Ini dimasukkan butter dan garam terakhir supaya raginya tetap aktif ya teman-teman. Lalu ini kita akan kocok sampai dia kalis elastis dan nerawang gitu ya. Nah teman-teman, ini kalau udah sekitar mau 10 menit dengan mixer saya, ini tangan kalian boleh kasih tepung, boleh kasih minyak goreng ya. Saya saranin sih lebih ke minyak goreng karena biar konsistensi tepungnya masih sama, nggak berubah ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini udah menerawang nih teman-teman. Nah, waktunya kita proofing yang pertama ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya penampakannya. Nah, kita siapkan baskom yang sudah saya oles dengan minyak goreng seperti ini ya. Kita akan taruh adonannya di dalam sini
Ya, ini adonannya lembut sekali. Lembutnya itu beda sama roti biasa ya, karena ini pakai whipping cream itu tadi ya. Nah, ini kita taruh aja kayak gini. Nah, ini saya akan bikin rotinya tuh ada tutupnya, jadi bentuknya nanti kotak banget. Nah, buat kalian yang nggak pengen bikin yang kotak banget juga nggak masalah ya sebenarnya ya, karena di Jepangnya sendiri yang saya tahu itu ada juga yang bikin nggak kotak gitu ya, jadi bentuknya tetap nunjung-nunjung ke atas gitu ya. Nah, boleh juga, bebas aja. Nah, kalau yang di Jepang tuh ada dua macam. Satu dia menggunakan ragi instan, atau satu lagi menggunakan sourdough ya, atau ragi buatan gitu ya, ragi yang alami ya. Nah, ini kita biarkan aja 1,5 jam ya teman-teman. Loyang seperti ini ya, loyang ukuran 20 x 10 x 10 cm dan ada tutupnya. Nah, ini kita olesin dengan margarin atau dengan butter boleh ya, sama tutupnya juga diolesin ya, jangan lupa ya. Oke, nah kita tunggu aja adonannya sampai dia benar-benar teman-teman. Ini sudah sekitar 1 jam. Tadang, hasilnya seperti ini. Kita akan pipihkan dulu. Base-nya saya kasih sedikit tepung. Kita kempreskan dulu. Kita keluarkan dari baskom kita ya. Ini rotinya itu empuk sekali ya teman-teman ya. Tepung terigu jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti rotinya bisa jadi keras ya. Jadi seperti ini. Kita keluarkan dulu si udaranya. Nah, lalu kita akan rolling pin ya, segede rollingnya kita kasih tepung. Kita akan roll seperti biasa kita bikin roti tawar ya teman-teman, dari tengah ke atas, tengah ke bawah. Seperti ini, kita lepit lagi seperti ini, kita roll lagi, kita giling, satu kali aja nih kayak gini. Nah, ini langsung kita lepit aja ya teman-teman, gampang banget caranya. Kita lepit ke dalam gini ya, seperti biasa yang sudah saya ajarin ya. Nah, ditekan, putar, tekan, putar. Nah, ditekan ke dalam, diputar, dijepit-jepit lagi dalamnya supaya dia rata ya. Nah, seperti ini, putar sedikit-sedikit, dijepit-jepit lagi supaya dia padat ya. Kayak gini. Tapi biasanya sih padat teman-teman, karena nanti kan akan kita ini ya, bakalan kita tutup ya. Oke, jadi mengisi nanti ya, mengisi ke loyangnya itu. Nah, ini kita bikin-bikin kayak gini. Oke. Nah, gedenya kita paskan ya. Ini kita jepit-jepit juga sebelah sini sama ujung-ujung sini supaya rapi ya. Ini bagian sambungannya kita posisikan di bawah loyang. Nah, seperti ini nih teman-teman. Tekan-tekan dikit, langsung kita tutup aja, tapi tutupnya jangan sampai full juga ya, karena kita akan tunggu dia proofing yang kedua kali, lebih kurang sekitar 35 menit kita akan lihat ya. Nah teman-teman, ini udah 35 hampir 40 menit saya buka. Nah ini udah cukup ya teman-teman, udah 3/4 loyangnya. Ini langsung aja kita panggang nih 190 sampai 200 derajat ya. Nah teman-teman, setelah lebih kurang 40 menit ini udah selesai, kita buka. Tuh lihat tuh, udah cakep sekali ya, warnanya udah cukup merah ya menurut saya ya. Buat kalian yang pengen lebih merah lagi juga boleh, tapi ini menurut saya udah cukup ya. Begini ya, harus langsung dipindahkan supaya dia bisa set ya dan tidak berkeringat gitu. Nah ini hasil rotinya itu lembut banget teman-teman ya.
Nah, nanti ini kita tunggu set dulu sampai dia benar-benar udah dingin, baru boleh kita potong ya. Kalau bisa malah besok aja dipotongnya ya. Oke? Nah teman-teman, sedemikian dulu resep dari saya hari ini. Ini dia sokupen ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, semoga bermanfaat buat kalian ya. Dadah. Nah teman-teman, ini udah set banget, udah seharian aku biarin. Ini udah kelihatan banget, ini lembut sekali. Terus ini akan saya potong. Saya pakai pemotong seperti ini supaya ukurannya rata ya teman-teman. Nanti setelah potong saya akan kasih lihat teman-teman betapa lenturnya roti ini ya. Nah seperti ini, tuh lihat, lentur banget, halus banget ya. Dan saya akan potong lagi biar lebih kelihatan. Kalau tadi kan bagian ujungnya ya. Nah ini saya akan potong bagian untuk di tengah-tengahnya nih. Nah jadi teman-teman bisa lihat nih kayak gimana kelenturan dari roti ini ya teman-teman. Ini lentur sekali dan yang pasti ini enak banget. Wanginya bateri banget, jadi nggak perlu dikasih apa-apa juga udah enak banget roti ini ya teman-teman. Tuh lihat tuh, nah udah lembut sekali, tuh lihat tuh, lentur banget. Jadi kalian makan kayak gini aja, rotinya tuh udah enak banget. Kalian oles dengan mentega sedikit atau kasih keju parut sedikit atau keju slice, tuh udah enak banget. Nah sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Jangan lupa untuk dukung saya terus dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.